Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang box subwoofer ya teman-teman, yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari box CBS ya. Nah, di komentar juga banyak juga yang request tentang hal ini ya teman-teman, yaitu request pembahasan kelebihan dan kekurangan dari box subwoofer jenis CBS. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin ingin tahu untuk kelebihan dan kekurangan dari box yang satu ini, kalian bisa simak aja ya teman-teman untuk di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan mungkin bagi kalian yang mau menggunakan box CBS atau mau buat box CBS ini dan belum tahu untuk kelebihan dan kekurangannya, alangkah baiknya kalian tahu dulu ya teman-teman, atau mengetahui dulu untuk kelebihan dan kekurangannya agar kalian juga nggak kecewa ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira apa saja sih untuk kelebihan dan kekurangan dari box CBS? Nah, untuk yang pertama saya akan membahas untuk kelebihannya ya teman-teman. Kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama dari box CBS itu adalah bisa menghasilkan bass rendah. Jadi memang untuk box CBS ini cocok sekali ya teman-teman kalau kita mau gunakan untuk handle subwoofer. Karena memang untuk box ini diciptakan atau dibuat untuk subwoofer ya teman-teman. Karena untuk suara yang dihasilkan itu bisa menghasilkan frekuensi yang rendah ya. Jadi bagi kalian yang mungkin sedang mencari box untuk subwoofer namun masih bingung, kalian bisa gunakan box CBS ya teman-teman, jenis box CBS ini. Nah, untuk box CBS sendiri itu ada banyak sekali macamnya ya. Saya juga sudah pernah membahasnya di channel ini. Silahkan kalau kalian belum tahu apa saja untuk jenis dari box CBS, kalian bisa cek aja ya teman-teman untuk videonya. Nah, jadi untuk box CBS ini bisa menghasilkan bass rendah. Jadi sangat cocok kalau kita mau gunakan untuk subwoofer ya. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya adalah bass nendang, tidak perlu volume yang full. Jadi memang untuk box CBS ini bisa dibilang bassnya juga nendang ya teman-teman, atau nonjok di dada ya. Walaupun untuk volumenya kita nggak putar secara full, tapi untuk box CBS ini sudah bisa menghasilkan suara yang mantep ya teman-teman. Nah, bisa dibilang juga untuk box CBS ini adalah box sejuta umat ya, karena banyak juga untuk para soundman yang menggunakan box jenis ini ya, terutama untuk subwoofer. Nah, terus kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya, lebih hemat komponen speaker ya teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, ini juga berhubungan juga dengan kelebihan yang pertama dan kedua tadi ya, karena untuk box CBS ini bisa menghasilkan suara yang nendang, maka kita nggak perlu menggunakan komponen speaker yang banyak atau menggunakan box yang banyak ya teman-teman. Untuk satu box CBS saja itu sudah bisa menghasilkan suara yang mantep ya teman-teman. Jadi bisa dibilang juga kita nggak perlu komponen speaker yang banyak atau lebih hemat komponen speaker ya teman-teman. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya, speaker lebih aman. Nah, karena box CBS ini bukan box jenis vakum, maka untuk efeknya ke speakernya juga akan lebih aman ya teman-teman. Jadi untuk daun speakernya lebih aman dan juga nggak rawan sobek ya. Kita juga bisa menggunakan speaker yang nggak terlalu bagus untuk box CBS ini. Nah, terus kemudian speakernya juga diletakkan agak ke dalam ya teman-teman untuk box CBS ini. Jadi otomatis speakernya akan lebih aman dari hujan ataupun juga dari benda-benda yang tajam ya teman-teman. Untuk daun speakernya jauh lebih aman karena untuk letak speakernya agak dalam ya teman-teman. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya, untuk box CBS ini tidak memerlukan grill ya teman-teman, tidak memerlukan grill speaker atau tutup speaker di bagian depannya, karena untuk speakernya sendiri juga diletakkan agak ke dalam, maka sudah dipastikan aman ya untuk speakernya. Jadi kita tidak perlu atau tidak harus menambahkan grill speaker ya teman-teman. Kalau kita mau menambahkan pun itu nggak masalah, malah untuk tampilannya jadi kelihatan lebih bagus ya teman-teman. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya, tampilan cakep. Nah, untuk box CBS ini untuk tampilannya juga bisa dibilang bagus ya teman-teman. Kalau ini sih kembali lagi ke selera tentunya, kembali lagi ke selera. Namun kalau menurut saya untuk box CBS ini juga kalau dilihat dari tampilannya itu bisa dibilang cakep ya teman-teman. Jadi bukan hanya suaranya aja yang mantap, tapi untuk soal tampilan juga nggak kalah ya teman-teman. Untuk box CBS ini untuk tampilannya bagus atau cakep. Nah, itulah kelebihan dari box CBS ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan dari box CBS. Kira-kira apa sih untuk kekurangan dari box yang satu ini? Kekurangannya adalah perlu bahan lebih banyak ya teman-teman. Perlu bahan material yang lebih banyak kalau kita mau membuat box yang satu ini. Nah, jadi memang kalau kita mau membuat box CBS ini, kita juga perlu mengeluarkan bahan triplek yang lebih banyak ya teman-teman. Karena untuk skema dari box CBS ini juga lumayan juga ya, lumayan menghabiskan bahan, terutama yaitu triplek ya teman-teman. Itu ya teman-teman kekurangannya. Kalau kita mau membuat box CBS, kita juga harus mengeluarkan lebih banyak bahan untuk membuatnya ya teman-teman, atau lebih banyak menghabiskan triplek ya.
Karena untuk skema dari box ini juga bisa dibilang bukan termasuk box yang simple ya teman-teman. Nah untuk kekurangan yang selanjutnya adalah dimensi yang cukup besar. Jadi untuk box CPS ini juga bisa dibilang dimensinya lumayan besar ya teman-teman. Jadi itu juga bisa berimbas juga ke bobotnya, dan kalau untuk box speaker yang memiliki dimensi yang besar, maka untuk bobotnya juga akan lebih berat ya teman-teman. Apalagi kalau kita menggunakan speaker yang di dalamnya menggunakan double magnet ataupun triple magnet, itu akan jelas menambah bobotnya ya. Oke teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan dari box CPS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya, yang mungkin belum tahu dan penasaran tentang kelebihan dan kekurangan dari box ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau request dari kalian yang sudah request di kolom komentar ya. Nah bagi kalian yang mungkin mau menambahkan, silahkan bisa ditambahkan aja di kolom komentar. Dan mungkin bagi kalian yang masih bingung, bisa ditanyakan aja ya teman-teman untuk di kolom komentar. Kalau ada waktu pasti akan saya jawab ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.